Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan sore hari ini dan materi kita silakan siapa pematerinya dan siapa moderatornya silakan. Pemateri pertama Ustazah Deti, Ustazah. Ya, dua materi ya. Ya, Ustazah Deti. Hmm, Bentar. Moderator kita minta Salimun ya. tadi udah, antum aja lah. Bu Sipa aja, Bu Sipa. Iya, jadi Yang lain pula, istirahat pula Pak Limun dulu. Aku istirahat rumah dari tadi. rasa nggak Pak Alimun Beko. Nah, Bu Sipa, kepada Bu Sipa kita persilahkan jadi moderator. Siap. Izin Pak Prof dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir pada perkuliahan hari ini. Salam serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai kelas ini, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya selaku moderator hari ini. Pemakalah ada 2 orang, masing-masing kita kasih waktu 5 menit ya untuk presentasi. Dimulai dari Saudara Deti. Kepada Deti dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Prof untuk men-share screen. Sudah kelihatan ya Bu Syifa ya? Sudah kelihatan. Yang PDF aja, yang itu aja kan yang nampak? Ya, yang PDF saja. Ya. Ini bentar ya. Baik, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin itu menampilkan makalah dengan judul Sumber Akidah Akhlak, Epistemologi dari Turos dan hingga kontemporer seperti itu. Kemana dia berikan? Pendahuluannya. Aduh. Pendahuluan yang pertama itu akidah yang benar dan kuat menjadi landasan bagi akhlak yang baik. Keyakinan kepada Allah dan hari akhir mendorong seorang muslim untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan tercela. Nabi SAW bersabda, artinya orang orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sumber akidah dan akhlak adalah ajaran Islam itu sendiri yang merupakan sumber-sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Turos adalah warisan pemikiran dan karya ulama yang bersumber dan diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis adalah wahyu dan ajaran langsung dari Allah dan Rasulullah. Sedangkan turos adalah hasil interpretasi dan analisis manusia terhadap wahyu tersebut. Lanjut, sumber akidah. Sumber akidah yang pertama dan utama yaitu adalah Al-Quran.
adalah Al-Quran. Dan ketika ditanya tentang akidah akhlak Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha berkata, dasar akidah akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Sumber yang kedua, akidah akhlak yang kedua bagi seorang Muslim adalah Al-Hadis atau Sunnah Rasul. Untuk memahami Al-Quran lebih terinci, umat Islam diperintahkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW karena perilaku Rasulullah adalah contoh nyata yang dapat dilihat dan dimengerti oleh setiap umat Islam. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Turos, kita lihat pengertian turos. Turos dari terminologi, kata turos dalam bahasa Arab berasal dari akar kata huruf warotha, yang dalam kamus klasik terkait dengan kata-kata seperti irs, wirs, dan miras. Semuanya merupakan bentuk masdar, kata benda yang artinya segala sesuatu yang diwariskan kepada seseorang dari orang tuanya, baik itu dalam bentuk harta, status, atau kehormatan. Menurut pendapat ahli turos, menurut Dr. Ali Jum'ah, adalah hasil pemikiran para ulama salaf sejak masa pembukuan pada akhir abad Hijriyah hingga 100 tahun terakhir. Buku terakhir yang dianggap sebagai bagian dari turos adalah Al-Burhan lil Bajuri yang ditulis pada tahun 1959. Di antara contoh rujukan akidah dan akhlak, ada itu akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang mana dalam ini ada Al-Ibana an Usul Ad-Diniyah karya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 936 Masehi. Ada juga Kitabul At-Tauhid karya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ada juga kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ada juga Kifayatul Awam karya Syekh Muhammad Al-Fudoli. Yang kedua, contohnya pada akidah salaf, usul as-sunnah karya Imam Ahmad bin Hambal yang wafat pada tahun 855 Masehi, Lum'atul I'tiqad karya Imam Abu Qudamah Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 1223 Masehi. Yang ketiga, Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat pada tahun 1328 Masehi. Yang ketiga, contohnya akidah lainnya itu seperti Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 767 Masehi. Selanjutnya Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Selanjutnya epistemologi kontemporer. Di sana ada 5 pembahasan. Yang pertama, peran akal. Peran akal itu rasionalitas dan analisis, pengembangan ilmu, dan empirisme. Yang kedua, peran wahyu, sumber akidah dan akhlak sebagai tuntunan dan keyakinan teologis, kerangka dasar, dan tuntunan dalam kehidupan. Yang ketiga, Al-Quran dan As-Sunnah dalam konteks reinterpretasi. Selanjutnya, penafsiran dan ijtihad ulama kontemporer dan yang revitalisasi turas. Mungkin hanya ini yang dapat dipresentasikan pada sore hari ini, dikembalikan kepada moderator. Iya, bentar. Terima kasih kepada Saudari Devi. Pas waktunya 5 menit ya. Selanjutnya dari Bu Rasidah kepada Bu Rasidah, dipersilakan. Saya screen dulu ya. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Gimana? Apa salah saya? Apa masalahnya ini, Ustazah? This will stop or share screen raw. Do you want to continue? Nggak pandai membacanya ini. Waduh, gimana nih? Dia materinya beda ya? Beda. Saya tentang iman
nilai-nilai dasar akidah, iman, iman, tauhid, iman, kufur, nifak, dan apa ada satu lagi? Ya, gitu. Aduh, kenapa ini sudah share? Ada Coba, Pak. coba sebagai udah. Coba saya coba dulu, coba. Tuh ada nampak, Bu. Coba. Ini dia apa nampak? Tunggu dulu ya. Ini makalahnya ya. Yang nampak itu yang mana ya? Makalah akidah yang mana? Itu biasanya udah dibuka di screen tuh, buka langsung apanya kan, kanvanya. Mungkin diklik dulu kayak Anda, Bu. Yang makalah akidah Rasyidah ini, Bu. Di mana? Yang makalah akidah. Ini yang PPT ini, Bu. Dibuka dulu, Ya, lalu PPT. baru di-share. Iya. Ini yang terbuka adalah itu, bukan Nah, ya PPT. itu. Ini dia. Nah, tunggu ya. Udah. Ada nampak itu? Udah? Belum? Ya, udah nampak, Bu. Nilai-nilai dasar akidah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kok beda ya penampilannya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya membahas sedikit ya, 5 menit tadi Ustazah. Nilai-nilai dasar akidah, tauhid, iman, kufur, dan nifak ya. Ini lengkap nih. Akidah merupakan fondasi utama dalam Islam. Segala amal ibadah atau amalan seseorang tidak akan diterima jika tidak berlandaskan akidah. Gimana ya? Tunggu dulu. Ustazah coba dituntun saya ini tertimpa dengan apa nih? Apa tuh? Apa Zoom kita nih? Tuh ada. Oke, sip, dah. Berlandaskan. Dalam konteks ini, tauhid menjadi inti dari akidah yang menegaskan keesaan Allah dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Selain tauhid, iman, kufur, dan nifak juga menjadi konsep penting dalam memahami posisi manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai dasar akidah ini sangat penting dalam membentengi diri dari pengaruh pemikiran sekuler, liberal, dan materialistik yang berkembang di era modern. Rumusan masalahnya, apa pengertian akidah dalam Islam? Apa pengertian dan dasar dalil tentang tauhid, iman, kufur, nifak? Bagaimana relevansi nilai-nilai dasar akidah tersebut dalam kehidupan umat Islam masa kini? Secara etimologi, akidah berasal dari kata aqada, yang berarti adalah ikatan yang kuat. Secara terminologis, akidah Islam adalah keyakinan yang pasti terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhirat, serta qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Abu Hanifah, akidah adalah iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dalilnya dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, dan seterusnya. Pengertian iman dan dalil. Iman berarti pembenaran dalam hati, ucapan, dan juga lisan. Dalam bahasa Arabnya, a'malun bil arkan, tasdiqum bil qalbi, a'malun bil arkan, wa iqrarum bil lisan. Dan pengamalan dengan perbuatan. Rukun iman adalah 6, sebagaimana dijelaskan dari hadis Jibril dalam hadis hadis Arba'in ya. Nah, itu hadisnya. Dan juga surat Al-Baqarah dan hadis. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasulnya di hari akhir. Oke. Pengertian. Pengertian imam, pengertian tauhid. Tauhid yaitu mengesahkan Allah
dalam segala aspek. Tauhid terbagi kepada 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dalilnya Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat 1-4, dan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan barang siapa yang mati dalam keadaan mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Itu maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, itu hadisnya ya. Terus nah, pengertian iman dan dalilnya. Iman berarti pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan perbuatan. Rukun kebalik lihat salah. Nah, pengertian kufur secara etimologi. Secara bahasa, kata kufur itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kafaro, yang berarti menutupi atau mengingkari. Secara istilah, kufur berarti menolak dan mengingkari ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kufur terbagi kepada 2, yaitu kufur i'tiqadiyah atau kufur keyakinan, dan kufur amali, perbuatan. Kufur i'tiqadiyah adalah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Sedangkan kufur amali merupakan perbuatan dosa besar tanpa mengingkari iman secara keyakinan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 6 itu innallazina kafaru sawa'un 'alaihim sampai khatamallahu ala qulubihim. Kufur adalah kebalikan dari iman dan pelakunya disebut kafir. Jadi kufur adalah pelakunya, dan kufur adalah disebut kufur, pelakunya disebut kafir. Mana larinya? Nah, pengertian nifak dan dalilnya. Munafik berasal dari kata nafaqah yang berarti masuk ke satu lubang, keluar dari satu lubang. Artinya menggambarkan sifat dua wajah, artinya bermuka dua. Secara istilah, munafik adalah orang yang menampakkan keimanannya, tetapi menyembunyikan kekufurannya di dalam hatinya. Munafik itu terbagi menjadi dua, yaitu yang i'tiqadiyah, keyakinan, dan munafik perbuatan. Munafik i'tiqadi mengeluarkan seseorang dari Islam, sedangkan munafik amali hanya menunjukkan sifat buruk tanpa membatalkan keimanan. Relevansi nilai-nilai akidah dalam kehidupan. Nilai akidah memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian Muslim. Tauhid menumbuhkan keikhlasan. Iman melahirkan amal soleh, sedangkan pemahaman tentang kufur dan nifak menjaga seseorang agar tidak tergelincir dalam kesesatan. Dalam konteks kehidupan modern, akidah menjadi pondasi spiritual yang memperkuat moral, etika, dan semangat hidup berlandaskan syariat. Kesimpulan, akidah merupakan dasar utama kehidupan seseorang Muslim. Tauhid menegaskan keesaan Allah, yang iman mengokohkan keyakinan terhadap rukun iman, dan kufur menggambarkan penolakan terhadap kebenaran, dan nifak menunjukkan ketidakkonsistenan dalam iman. Pemahaman terhadap 4 nilai dasar akidah ini menjaga kemurnian keyakinan umat Islam serta memperkuat moral spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saran diperlukan pembinaan akidah yang berkelanjutan, melanjutkan pendidikan Islam sejak dini agar umat tidak terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Itu saja. Terima kasih. Singkat saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diinikan, Bu, PPT-nya. Enggak nampak nih. Aduh, gimana nih? Tunggu. Tidak muncul ya. Baiklah, terima kasih kepada Bu Rosida. Kita akan membuka sesi diskusi. Izin Pak Prof,
Untuk sesi diskusi berapa menit dibolehkan? Kita lanjutkan saja. Pak Pram lagi apa kayaknya? Lagi nggak ada tuh. Lagi nggak ada. Nah, kita lanjutkan saja, mungkin sampai jam 5. Sesi tanya jawab dibuka. Silakan. Izin Pak Prof, sesi diskusinya boleh berapa menit Pak Prof? Selesainya. Oh, selesainya. Oke, Pak Prof. Ya. Ada Silakan. dua materi, dua apa? Oh iya ya, benar-benar. Baik Pak Prof. Silakan kepada teman-teman. Ya, ada Bu Fitri, ada lagi? Mungkin dimulai Bu Fitri saja dulu ya. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Siva atas kesempatannya. Izin bertanya kepada pemakalah pertama, kepada Bu Deti terkait tadi materi kita tentang sumber akidah dan akhlak. Yang menarik di sini yang Ana ingin tanyakan adalah terkait turas. Pertama, Ana pernah mendengar dulu sempat ikut seminar terkait, lupa juga secara garis besarnya seperti apa, tapi yang di sana itu yang Ana ingat tuh turas itu ada yang sifatnya itu tetap, katanya turas yang tetap, yang hakiki, yang tidak bisa dirubah, dan itu digolongkan masuk kepada Al-Quran dan hadis. Jadi turas yang tetap itu adalah Al-Quran dan hadis, begitu. Kemudian turas yang tidak tetap, maksudnya berarti sudah ada improvisasi dari ulama dan lain sebagainya, itu turas yang apa ya bahasanya dulu tuh lupa, Nang. Mungkin turas yang sudah mengalami perubahan gitu. Ana nggak tahu secara detailnya, jadi karena kita lagi membahas ini, jadi tercalling lagi ingatan itu, mau minta sama pemakalah untuk memberikan pencerahan begitu. Apakah memang benar adanya yang seperti ini, atau bisa jadi Ana salah dengar pada saat itu gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada halaman 3 di makalah, ingin bertanya terkait batas waktu dari turas ini. Turas ini dari yang sudah dipaparkan pemakalah adalah warisan pemikiran ulama begitu. Kalau di halaman 3 ini, di paragraf terakhir, pemakalah membuat bahwasanya hasil turas menurut Dr. Ali Jum'ah adalah hasil pemikiran para ulama salaf sejak masa pembukuan pada akhir abad pertama Hijriyah hingga 100 tahun terakhir. Buku terakhir yang dianggap sebagai bagian dari turas adalah buku Al-Burhan Dil Bajuri yang ditulis pada Mau main di luar? 9. Nah, yang Ana tanyakan itu batas waktu untuk sesuatu itu dianggap turas itu sampai mana gitu. Lalu kemudian kalau misalnya kayak sekarang ini, zaman kita sekarang, pemikiran ulama kita sekarang, apakah itu nanti bisa dikatakan turas juga untuk sekian tahun ke depan, atau bagaimana gitu. Menarik untuk dibahas. Mohon pencerahannya pemakalah. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih, Bu Vita. Baik, gimana Bu Deti? Sudah tertangkap ya? Insya Allah. Kayaknya ada 3 jatuhnya itu ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, menambahkan? Sepertinya belum ada ya. Oh, ada. Silakan Ustadz Muhammad Taufik, dikasih waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nah ingin bertanya
kepada kedua makalah, tapi satu pertanyaan. Pertama, untuk Ibu, pertanyaannya ini kan untuk turas yang tertua di bidang akidah itu apa gitu. Kitabnya apa? Sebagai rujukan bagi kita kan. Soalnya di sini Al-Ibana. Nah, terus juga menyambung juga di makalah Ustazah Roshidah itu ada memasukkan pembagian daripada tauhid, Iya. rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ini kan pandangan daripada Ibnu Taimiyah gitu. Mohon penjelasan daripada Ustazah Roshidah tentang pembagian akidah menurut pendapat Ibnu Taimiyah ini gitu. Apakah juga dia disebut turut atau tidak gitu? Pandangan seperti ini nih gitu. Juga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Taufik. Gimana pemakalah? Dapat ya intisari pertanyaannya. Silakan Ustadz, apa dulu? Ustazah Deki dulu mungkin. Nah, oke. Pertanyaannya ada dua. Baik, kepada pemakalah, boleh menjawab bebas yang mana dulu bisa dijawab. Kepada pemakalah dipersilakan. Ya, Bu Deti mana? Deti. Mana dulu Bu Rashidah? Ya, karena pertanyaan tuh ke Ustazah Deti nampaknya yang Baik, baik, pertama. baik Bu Rashidah. Baik, kita tadi kan yang dipertanyakan Ibu Fitri Wulandari tadi itu ya. Kok lupa. Oh, apa saja toh? Bukan ya? Yang pertama tuh apakah memang seperti itu? Turos tuh ada yang tetap sama berubah. Kalau nggak salah itu ya. Yang kedua itu batasan Iya. waktu dari turos. Terus itu kan sifatnya tetap karena Al-Quran dan hadis itu tidak berubah gitu. Karena yang kita masuk dengan turus di sini itu hasil bukan hasil pemikiran. Ini nanti kayak yang sumber akidahnya itu adalah Al-Quran dan hadis. Turus tadi itu nanti adalah hasil pemikiran ulamanya seperti itu yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Apakah dia itu nanti turus ini berubah atau apa? Turus ini akan sifatnya tidak tetap karena pemikiran-pemikiran itu akan lahir eh, berbeda namanya, apalagi kita sekarang mengkaji tentang akidah dan akhlak seperti itu. Tapi yang inti utamanya itu tetap mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Terus batasan waktunya ya, batasan waktu yang di sini tadi kan itu eh, yang menurut Dr. Ali Jum'ah itu kan hasil pemikiran para ulama para ulama salaf sejak masa pembukuan sampai abad pertama akhir abad pertama itu Hijriyah hingga 100 tahun terakhir. Nah, ini yang dianggap turos dengan judul bukunya Al-Burhan lil Bajuri. Itu dianggap turos terakhir seperti itu kan. Tapi batasannya itu Ana rasa itu tidak apa namanya? Batasannya itu tidak tegas. Karena nanti kalau ada yang melahirkan pemikiran baru, berarti itu masuk ke kontemporer gitu. Karena kan ini pemikiran yang akan dijadikan sebuah karya intelektual, eh, bisa kita gunakan sampai hari ini dengan masalah-masalah akidah akhlak dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin hanya itu dulu yang dapat dijawab Bu Moderator, dikembalikan dulu Bu.
Baik, terima kasih kepada Bu Titi. Bagaimana penanya? Eh, izin bentar ya Bu Deti. Yang batas waktu itu kayaknya ada cabang 2 pertanyaan. Sesuatu batas waktu sama sesuatu dianggap turos, sama pemikiran ulama sekarang itu turos juga apa enggak gitu. Berarti udah mencakup jawaban tadi ya. Gimana Bu Fitri? Oh, oh ke Ana ya Bu ya. Karena kira tadi eh, salah lagi. Baik, terima kasih Bu Deti atas jawabannya. Berarti Bu, ini izin highlight. Berarti tidak ada batasan waktu terkait turas ini. Lalu tadi menarik juga atas jawaban Bu Deti. Tidak ada batasan waktu dan kalau misalnya ada lagi lahir pemikiran baru itu akan masuk pada kontemporer begitu ya. Berarti turas berhenti pada tahun 59 ini. Apakah seperti itu nanti? Apakah begitu jadinya gitu? Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman juga. Ya, dikembalikan Bu Sipa. Baik. Ada yang ingin menambahkan? Atau Bu Deti mau menambahkan kembali? Baik, mungkin nanti ditambahkan kali ya. Lanjut di pertanyaan Ustadz Taufik kepada pemakalah dipersilakan. Siapa yang duluan boleh Bu Rusyedah dulu atau Bu Deti dulu. Silakan. Gimana? Bu Deti atau saya? Ana dulu sebentar jawabnya Bu, karena Ustaz Taufik cuma bertanya turos yang tertua di bidang akidah seperti itu. Yang turos tertua di bidang akidah itu adalah Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah tadi. Mungkin cukup itu saja jawabannya Bu. Baik. Saya menambahkan sedikit tentang pertanyaan Ustadz Taufik tadi ya, masalah tauhid ya. Ini ada tauhid yang seperti di situ di makalah sampai tuliskan di situ ada tauhid rububiyah, uluhiyah dan tauhid asma'nya. Nah, sini tauhid uluhiyah di sini adalah pertama apa tadi? Tauhid uluhiyah itu adalah mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang disembah, berarti meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah dalam kita melaksanakan ibadah dan mentaati perintah Allah. Berarti itu adalah ujungnya adalah untuk beribadah kepada Allah hanya satu-satunya Allah yang kita sembah. Nah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena Allah yang menciptakan kita hanya untuk menyembah Allah semata-mata. Nah, itu yang uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah itu adalah kita meyakini Allah itu adalah pengatur, penguasa, atau meyakini bahwa satu-satunya Allah yang menguasai dan mengatur sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi pengaturan alam ini adalah itu namanya tauhid rububiyah ya. Artinya pengaturan. Misalnya mengatur manusia, perintah-perintah Allah yang dikerjakan itu adalah aturan-aturan itu tauhid rububiyahnya. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini bahwa Allah itu adalah bersifat Rahman, bersifat Rahim, bersifat bersifat Sabur. Itu adalah namanya tauhidul asma, yaitu meyakini bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita meyakini ya. Artinya Allah itu memberikan di situ ada sifat-sifat Allah, yaitu esa, apalagi ya wahdaniyat, itu
sifat Rahman, sifat Sabur, sifat Rasyid, sifat apa namanya lagi? Jadi artinya sifat-sifat Allah itu meyakini adalah nama-nama Allah itu kita meyakini seperti itu. Ya, itu mungkin sedikit mungkin Pak Prof lebih apa menjelaskan hal itu nanti. Itu mungkin tambahan dari saya. Menjawab pertanyaan Ustadz Taufik tadi ya. Lanjut kepada Bu Deti. Ditambahkan. Pertanyaan itu khusus buat Bu ini ya, Bu Rosidah ya. Iya, itu yang khusus Bu untuk Bu Rashida. Ya. Nanti Ana mau menambahkan lagi Bu Syifa izin ya untuk yang Saya mau tadi. menambahkan tapi pertanyaan sih. Ya, nanti Ustaz Afdal ya. Oke. Oke, silakan Bu Deti. Siapa tadi yang mau menambahkan? Enggak dikembalikan dulu ke penanyanya Bu Syifa. Baik. Kepada Ustadz Taufik, bagaimana dari penjelasan Bu Rosidah? Atau ada yang ingin dipertanyakan kembali? Ini Ustazah, ini kan Ibnu Taimiyah membagi 3 tauhid gitu kan. Sedangkan tauhid itu artinya mengesahkan. Dan kalau sudah dibagi jadi 3, berarti sifat Allah itu kan tidak jawarim lagi deh. Tidak bisa. Berarti Allah tuh bisa dibagi-bagi, ada 3 item Allah tuh gitu. Sedangkan ahad itu kan ibaratnya esa, itu tidak bisa dibagi dia. Allah tuh gitu. Nah, jadi itu boleh kita diskusikan sama-sama. Betul tuh Ustaz Taufik. 30 Allah ya. Baik, ada yang mau menambahkan? Jadi tauhid itu dari Ibnu Taimiyah. Maksudnya bukan Allah yang dibagi-bagi Ustaz Taufik. Nah, tetapi yang 3 tadi yang disebut oleh Ibu Roshidah itu memang ada sebagian dalam tauhidnya, kitab tauhidnya para ulama dikategorikan 3 seperti itu. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tapi ada lagi dalam kitab tauhid yang lain tidak ada yang 3 itu, malah di situ pembahasannya tentang yang kita pelajari di pesantren, contoh sifat 50. Nah, itu. Jadi artinya itu adalah metode atau ilmu yang membahas tentang kita mengenal Allah, ilmu yang membahas tentang cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu tambahan sedikit dari ana. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Afdal. Yang lain ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Izin Ibu moderator, kan tadi kan memaparkan cara menyembah Allah gitu kan. Memang pernah Rasulullah mengajarkan cara menyembah Allah membagi-bagi sifat seperti itu gitu. Jadi penasaran juga kan, karena bingung juga, rasa-rasanya dulu nggak ada hadis Nabi mengatakan cara mengenal Allah itu ada asma, sifat ini dan lain sebagainya gitu kan. Jadi mana sih konsep Rasulullah memperkenalkan Tuhan kepada sahabat itu, apakah betul seperti yang dipaparkan pemakalah tadi atau seperti yang disampaikan oleh Bapak Afdal tadi? Itulah yang perlu kita luruskan gitu, agar jangan sampai salah nanti dalam berakidah gitu. Ya, gitulah kira-kira gitu. Dan baik, terima kasih Ustadz Jamal sebagai penanya. Mungkin itu dulu ya. Gimana Ustadz Taufik, dilanjut dulu atau menunggu jawaban yang lain lagi? Tergantung moderator aja. Ya. Gimana moderator?
masih ada waktu 15 menit lebih. Berarti ditunda dulu Untuk ya, Ustaz Taufik untuk ya. untuk kita atau waktu total keseluruhan? Oh enggak, untuk kita diskusi. Oh, diskusi. Udah terjawab belum seluruh pertanyaan? Kalau enggak, Anda mau tanya. Oh, bentar Ustaz Afdal. Ke pertanyaan yang untuk kedua makalah, dua-duanya kena pertanyaan sama Ustaz Taufik. Silakan dijawab mulai dari siapa dulu? Nah, Ustazah Deti lah dulu. Gimana Ustazah Deti, siap? Sepertinya Zadeti terlempar, Bu Sifa. Oh iya. Oh, berarti Ustazah Roshidah saja dulu. Kan Udah masuk. Maaf ya, sebenarnya tauhid itu kan tidak dibagi-bagi. Hanya saja tadi kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala itu memang wahdaniyah itu adalah esa, bukan Allah itu kan keilmuan kita saja untuk mengenal Allah. Kan ilmu mengenal Allah sebenarnya. Bukan Allah itu terbagi-bagi, bukan. Nah, kalau kita lihat di zaman Rasulullah, kita kan sudah berbeda masanya dengan Rasulullah. Kalau sama dengan seperti ini, membaca Al-Quran itu kan tidak ada ilmu tajwid yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi ilmu tajwid itu adalah sudah bersama dengan Al-Quran itu sendiri turunnya. Sama dengan akidah itu sudah disampaikan oleh Rasulullah, wa ma min ilahin illallah atau ilaha illallah. Nah, Fa'lam, hendaklah kamu berilmu untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya membagi ini kayak ada kita dengar itu dalam surah Quran surah 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya hendaklah kamu berilmu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Nah, untuk menetapkan Allah Subhanahu wa taala yang disembah dan menafikan yang lainnya. Kan begitu. Nah, jadi bukan artinya dibagi-bagi begitu. Itu hanya untuk cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin tambahan dari saya, kan tidak banyak jelas dari di ayat Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilm. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi. Dan Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Nah, tiada Tuhan selain Allah berarti bagaimana kita mengetahuinya? Nah, dengan pengertian tadi ada tauhidus sifat, tauhidul asma, tauhid rububiyah, uluhiyah. Nah, ujungnya adalah mengetahui tiada Tuhan selain Allah. Itu tambahan. baik, terima kasih kepada pemakalah. Tunggu Ustadz Taufik, pertanyaan yang buat kedua makalah itu apa ya? Saya kurang simak tadi. Nah, itu aja Ustazah tadi. Oh, itu Jadi aja. satu-satu. Ustazah Syifa boleh apa menjawab pertanyaan dari Bu Fitri Silakan, tadi ya? Siap. Silakan. Sebenarnya kayak apakah berhenti nih Turos pada tahun 1959 ya? Karena apa namanya yang Ana dapat sumbernya ini dan itu tidak 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 ada kata sebenarnya sepakatnya gitu dan menetapkan akhir Turos. Jadi penentuan itu tuh lebih bersifat metodologis dan ada kronologisnya gitu. Karena itu tuh karena pemikiran dan tradisi intelektual itu kan masih tetap berkembang secara bertahap gitu. Dan kenapa ini dimasukkan ini pada tahun 1959 itu karena ini udah masuk yang akhir yang turos klasiknya dan setelah itu muncullah epistemologi itu secara modern kontemporernya seperti itu. Mungkin jawaban kami dulu seperti ini ya, Bu Moderator. Terima kasih kepada Bu Deti.
Sedikit nambah tadi dari sifat apa tadi Ustazah Syifa. Itu saya mengutip ada di buku saya Sabik tentang apa ini tentang tauhid itu. Di situ al-ma'rifatu bi asma'ihil husni wa sifatihil ulia, yaitu mengetahui nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya. Nah, di situ dan mengetahui amal ma'rifatu bidalali wujudihi, dan mengenal Allah dengan petunjuk-petunjuk keadaan Allah. Jadi tadi di sana yang ma'rifat apa yang tauhid tadi seperti itu, mengetahui nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya dan begitu. Jadi artinya dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang tauhid itu ada disebutkan tauhid asma, tauhid rububiyah dan uluhiyah tadi gitu. Artinya bukan kami mengada-ngada gitu, tapi untuk penjelasan lebih apa mungkin lebih rincinya mungkin dari Pak dosen kita nanti gitu. Oke, untuk yang tauhid mungkin cukup sampai sini ya. Untuk yang pertanyaan Ustazah Fitri tadi ditambahkan oleh Bu Deti, apakah gimana Bu Fitri, sesuatu yang dianggap turas sama pemikiran ulama sekarang ya? Cukup? Ya, Bu Sifa. Berarti turas itu adalah pemikiran masa klasik, begitu ya Bu Deti? Terus sudah habis masanya masuk ke kontemporer lagi. Oke. Siap. Terima kasih. Masih ada kesempatan satu lagi kepada Sa'afdal, silakan Sa'afdal, singkat dan padat saja ya Sa'afdal. Oke, singkat dan padat. Kepada Ibu Rashidah. Nah, Allah itu di mana? Oh, tuh pertanyaan tuh ya. Kalau di Al-Quran. Itu aja berarti ya, Sa'afdal ya. Silakan Saudara Rashidah. Ibu Deti juga. Allah itu di mana ya? Kepada kedua makalah boleh menjawab. Siapa yang duluan? Bu Coba Rashidah. Ustaz Deti dulu, kalau di mana Allah tuh. Gimana Saudara Deti? Ya Allah, pertanyaannya. Ustaz Afdal menanyakan di mana. Apa pertanyaannya Bu Syifa? Di mana Allah itu? Allah. Di mana Allah? Iya. Iya. Itu aja. Iya. Ibu Rashidah nanti jawab pakai Al-Qur'an ya Bu Rashidah. Yang lain Pakai boleh dalil. ikut menambahkan ya. Tapi didahulukan dulu pemakalah. Ya, lanjutlah dulu. Sepertinya Bu Deti lagi susah sinyal ini. Nah, kalau saya kan cepat aja jawab. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada. Tadi bukan di alam dia. Gimana? Bu Deti bisa Bu Deti? Belum. Bu Rashidah aja dulu Bu. Pertanyaannya itu menjebak. Ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya Bu Deti, di mana Allah itu? Terpental sepertinya. Bu Rashidah sadar Bu. Bu Rashidah dulu berarti Bu. Silakan Bu Rashidah. Bu Rashidah lagi searching. Iya Bu, lagi lihat Quran ya Bu ya. Keluarkan dalil-dalilnya Ibu. Iya. Saya lihat dulu Al-Qur'annya ya. Siap Bu. Karena yang kita ketahui Allah itu tidak ada tempatnya ya. Allah di mana-mana. Nah, dalam Quran surat Al-An'am ayat 103 ya, kita lihat dulu ya sebentar. Pertanyaan yang singkat tapi yang susah singkat. dapat jawabannya. Iya. Dan itu bisa menggelincirkan orang ke dalam apa tuh? Ke dalam jurang. Jadi Allah itu ya dalam surat Al-An'am itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nah, atau itu ayat 103 ya. Nah, di sini menyampaikan bahwa
dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat dilihat segala penglihatan, dan dialah yang maha halus dan maha teliti. Nah, itu dia. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat dan tidak pula bisa jadi Allah itu berada dalam hati kita semua. Artinya Bu Rasidah tidak tahu di mana Allah. Kalau tahu Allah itu Iya. melihat anta udahlah kan kata Rasulullah takun tarafailah yaraka di situ. Apa artinya tuh, Bu? Anta udahlah kamu menyembah Allah itu seolah-olah kamu melihat seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, seolah-olah kita yang dilihat Allah, seperti itu. Artinya kita mesti tidak tahu di mana Allah. Ya, mungkin saya tidak bisa sampai sepanjang itu. Saya tidak mau. Dan itu pun tidak perlu kayaknya kita bahas hal itu kalau menurut saya. Oke. Karena itu kan kejadian yang ada dalam Abu Hanifah kemarin itu kan. Dan ruh kamu di mana? Kamu tahu enggak di mana ruh kamu? Ataukah di jari-jari atau di kepala atau di hidung gitu. Jadi kita juga tidak bisa menentukan ruh kita di mana, apalagi Allah. Ya, ini pertanyaan yang jawabannya mesti kita cari ya. Dan ini jawab pertanyaan yang akan kita tanyakan juga nanti di akhirat kelak insyaallah. Ini saya coba baca. Ustaz Alimun Bu Rasidah, Ya. itu ada ayat satu Bu Rasidah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya, apabila hambaku menanya aku dekat. Dekat itu kan relatif. Tidak dekat menyentuh atau dekat bersentuhan. Koribnya pengertiannya. Terus ada orang bilang Allah tuh di langit, gimana itu? Berarti bukan berarti di langitnya, tapi Allah itu maha tinggi. Iya Bu, tadi saya juga ini loh Bu, pas di sekolah gurunya bilang Allah itu di atas, pokoknya di langit gitu, kayak gitu sih Bu. Cuman Pertanyaannya apakah langit itu memang atas gitu? Pertanyaannya seperti itu kan? Apakah memang langit itu di atas? Kita karena kita di bawah, di atas. Memang apakah atas kita itu sama dengan atasnya maksud Allah tuh? Itu maksudnya. Jadi muncul lagi pertanyaan. Tapi kalau saya tadi simpulkan ibarat seperti ruh, tapi Allah itu kan bukan ruh juga. Kita aja ruh, kita nggak tahu kita di mana, gitu. Nah, gimana kalau kita ditanya lagi alal arsy? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Gitu. Ya. Itu kan ayat-ayat mutasyabihat itu yang perlu kita terjemah perlu kita ilmu untuk membahas itu. Dan itu kayaknya kajiannya tidak itu kan ada dalam Al-Qur'an itu surat Ali Imran itu yang mengatakan ya ayat-ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang mengetahui kan gitu. Ya drillah. Ta'wilnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Oke, pertanyaan Anda cukup sampai di sini saja. Ayolah, itu tambah melebar. Kalau nanya kayak gitu ya. Saya menjawab atau gimana? Cukup Bu Rosidah aja ya. Iya. Itu kita kembalikan aja nanti sama Pak Prof. Baik. Ada 3 menit lagi. Kalau mau bertanya singkat aja. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Bagaimana, Bapak Ibu? Bu Fitri tadi mau bertanya ya? Bu Fitri Handayani. Tadi kayaknya resen. Tidak. Oh, mau menambahkan ya? Kalau mau menambahkan silakan Bu. Daripada kepikiran nanti kebawa mimpi. Enggak. Cuma nyimak aja nih. Tadi sebenarnya pingin nambahkan yang tadi itu, yang pertanyaan Ustadz Taufik ya, tentang masalah tauhid uluhiyah dan rububiyah itu ya. Kalau menurut saya sih bukan
keesaan Allah itu yang dibagi-bagi. Cuma ilmu tentang keesaan Allah itu dibagi-bagi, maksudnya pembahasannya dibagi gitu. Ketika kita berbicara tentang tauhid uluhiyah, berarti di situ dibicarakan tentang keesaan Allah dalam hal ibadah, gitu kan. Tapi ketika kita nanti berbicara tentang tauhid rububiyah, berarti yang di situ yang dalam konteks bahasan kita tentang keesaan Allah dalam apa namanya ya? Sifatnya gitu, kayak menciptakan, memberi rezeki gitu. Itu pembahasannya yang dibagi-bagi, bukan keesaan Allah. Allah itu tetap esa, tapi pembahasan ilmunya itu berbeda-beda gitu. Ketika kita bahas tentang Allah itu menciptakan segala sesuatu, memang Allah, berarti itu kita sedang membahas tentang tauhid rububiyah. Kalau kita mencerita tentang dalam hal konteks ibadah, bahwasanya segala ibadah itu tujuannya hanya Allah, berarti kita membahas tentang tauhid uluhiyah. Gitu. Boleh menjawab? Bentar. Siapa itu? Tahu yang menanya. Boleh menjawab? Menanggapilah. Muhammad Taufik. Ya, silakan Ustaz. Karena yang bertanya tadi kan ya. Silakan Ustaz. Kenapa istilah Ini bertanya lagi. Sekalian juga menanggapi jawaban dari Ustadz Abdul tadi sama Ustazah Fitri. Kenapa dipakainya itu anwa'ut tauhid gitu? Kenapa kalau metode kenapa anda itu dibuat aja anwa'ul manhaj lima'rifatillah. Selesai. Kenapa anwa'ut tauhid gitu kan? Kenapa di situ disebut macam-macam tauhid gitu? Bukan kalau kita mikirnya itu metode, kenapa ada macam-macam metode untuk mengenal Allah? Kenapa tidak seperti itu istilahnya? Baik Ustaz Taufik, berarti Nambah pertanyaan. intinya Oke, berarti kita menunggu Ustadz Muhammad Taufik untuk melahirkan kitab-kitab baru tentang tauhid yang lebih baik dan lebih bagus. Ustaz Taufik ya. Ya, oke. Ya, Ustaz Afdal. Mungkin itu nanti dilemparkan ke Menanggapi sedikit apa, Bu Syifa? terkait apa, Bu? Yang tadi tanggapan kenapa pembagian tauhid. Kan intinya kan Allah itu tetap esa gitu. Cuma dibagi-bagi keesaan Allah itu dalam segi sifatnya tetap esa, segi ibadah kita itu tetap esa gitu. Bukan tauhidnya tetap tauhid gitu. Tapi mungkin kita memang beda-beda ya cara pandang kita dan melihat dari segi bahasa juga bisa mungkin. Iya, kenapa bahasanya pembagian bukan, ya itulah intinya ya. Bukan metode. Iya, harusnya dibilang ya gitulah. Mungkin nanti Pak dosen yang akan menjelaskan. Oke, waktu kita. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada para penambah jawaban. Oh, ada Ustaz Rocky ingin menambahkan atau mau bertanya lagi? Suaranya tidak ada Ustaz Rocky. Tertutup ya. Menjawab pertanyaan yang menggelitik tadi, di mana Allah? Oh, yang itu. Oke, singkat padat aja ya Ustaz Rocky ya. Kita kasih waktu agak 1 menit. Jadi kalau dalil sebenarnya banyak kan. Salah satunya yang dibacakan oleh Ustaz Afdal tadi. Terus yang kedua juga tentang keesaan Allah juga di surat yang ringkas itu Al-Ikhlas kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu esa. Allah tempat meminta, lam yalid walam yulad. Dia tidak intinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dalam artian di sini kalau kita bertanya tentang Allah juga di ayat kursi juga disampaikan di situ gitu kan. Dan ada Allah itu berada di arsy, di atas arsy-nya. Dan kalau arsy itu kita pertanyakan seperti apa, apakah dia bentuknya di atas air atau semacam itu, wallahu alam gitu kan. Itu bisa jadi Israiliyat ya. Cuman arsy-nya Allah itu di atas arsy. Kemudian karena juga Nabi
Musa waktu itu bertanya atau ingin melihat Allah gitu kan. Sampai-sampai gunung saja meletus gitu kan, hancur ya. Jadi kalau ibarat HP itu eh apa namanya? Programnya itu berat gitu. Kalau misalnya Allah diturunkan gitu kan. Jadi maksudnya kalau Allah turun ke bumi atau Allah ingin memperlihatkannya sekarang ini gitu kan. Kalau umpama HP itu semacam program yang dimasukkan terlalu berat sehingga HP itu bisa hancur gitu. Itu umpamanya gitu. Jadi kalau kita mempertanyakan Allah pada hari ini tentu akan sangat apa mustahil keberadaannya bisa kita lihat. Dan itu juga di dalam ayat yang disampaikan tadi yang oleh Ustaz Afdal, Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri gitu. Dan kalau kita ingin menyaksikan, saksikanlah penciptaan bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan diri kita gitu kan. Di situ kita sudah bisa mengambil intisarinya gitu. Tapi kalau ingin melihat Allah, nah itu umpama tadi, tidak akan bisa sekarang di dunia ini untuk di mana Allah atau bagaimana melihat Allah itu gitu kan. Eh, umpamanya programnya berat dan tidak akan sanggup. Kalau di HP, hang HP itu kalau turun. Umpamanya HP ke bumi gitu kan, masuknya ke HP ke hang HP ya, melatih bisa gitu. Oke, itu saja walau alam. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz Rocky. Kita cukupkan sampai di sini ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua atas jawaban dan menambahkan jawaban. Mungkin untuk sesi diskusi kita tutup. Selanjutnya kita serahkan kepada Pak Prof. Kepada Pak Prof dipersilakan. Ya, silakan ditutup itu share. Oh, share. Dah, oke baik. Terima kasih sudah ada penyampaian makalah tadi dari siapa tadi, Ibu Rashida sama Ibu Deti. Yang pertama tentang sumber akidah akhlak epistemologi dari turos hingga kontemporer. Tadi sudah ada penjelasan sumber dari akidah dan akhlak itu adalah Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Itu satu poin, selesai satu poin di situ. Lalu muncul ilmu akidah, muncul ilmu akhlak. Kalau sudah muncul ilmu, maka sumbernya bisa didapatkan dari turos dan bisa didapatkan dari ilmu kontemporer. Turos itu apa? Tadi pertanyaannya ya. Turos itu saya kirim ini ke S2 mana ya? Mana grupnya nih? PP Akidah Daring ini dia. Nah, itu saya kirim definisi turos di WA. Ya, Pak Prof. Silakan teman-teman mau dibuka dulu. Ma huwa turos? At-turasu huwa majmu'un
majmu'u ma tarakahul aslaf min mauruthatin maddiyatin wa ma'nawiyatin tushakkilu hawiyat asy-syu'ubi wa tumayyizu thaqafataha wa tarikhaha. Turas itu adalah kumpulan dari peninggalan generasi terdahulu, baik berupa materi, sesuatu yang material, maupun yang maknawi, yang bukan material. At-turath al-madi, peninggalan yang bersifat material. Kullu ma yumkinu lamsuhu wa ru'yatuhu, sesuatu yang bisa dilihat, bisa dipegang. Mithlu al-mabani al-qadimah, seperti gedung-gedung yang tua. Al-qila, benteng, masjid, gereja, aswak, pasar, dan peninggalan-peninggalan lainnya. Pakaian, pakaian tradisional itu juga turas. Buku-buku juga ada yang turas. Ada turas yang ghairul maddi, maknawi. Apa yang tidak bisa dilihat, disentuh. Seperti tradisi, kebiasaan, kisah-kisah, kisah rakyat, dongeng, lagu, musik, tarian, dan bahasa, itu adalah turas yang tidak bisa terlihat. Nah, turas ini untuk menandakan identitas satu bangsa. Membedakan satu bangsa dengan yang lain. Itu arti turas. Kita akan menjadi turas. Apa misalnya? Masjid Istiqlal. Nanti sekian ratus tahun lagi itu akan menjadi turas bagi generasi abad-abad berikutnya. Tahun 3000-an misalnya. Dia akan menjadi turas. Monas akan menjadi turas. Jadi peninggalan yang sudah lama sekali itu dianggap sebagai turas. Tadi ada tahun 1959. Ya, sebenarnya belum turas ya, tapi bisa masuk kategori. Ya, karena tahun, tahun kita masuk ke modern lagi. Ada pembabakan ilmu pengetahuan. Ada klasik, ada modern, ada pertengahan, klasik, pertengahan, modern. Nah, pembabakan ilmu pengetahuan modern itu dimulai dari abad ke-15, tahun 1600-an. Itu pembabakan modernisme dalam teknologi atau sains. Abad ke-16 itu sudah zaman modern. Nah, di dalam tradisi keislaman, dalam tradisi keilmuan Islam, modern itu dimulai pada abad ke-19.
tahun 1800-an itu. Itu baru disebut dengan era modern pemikiran Islam, abad ke-19. Abad ke-18 itu di dalam dunia Islam penjajahan. Abad 19 masih ada penjajahan, 18 penjajahan, 17 penjajahan, 16 dan seterusnya. Jadi di dunia Islam pembabakan modern dalam peradaban dan dalam pemikiran itu abad ke-19. Karena abad-abad sebelumnya itu abad kolonialisme. Jadi penggunaan kata modern itu meminjam istilah barat sebenarnya. Meminjam istilah barat. Jadi di dalam peradaban barat itu mereka menyebutnya dengan masa klasik, lalu abad pertengahan, lalu abad modern, dan sekarang abad postmodernisme. Itu pembabakan barat. Orang-orang Islam juga terpengaruh sehingga mengatakan abad ke-19 adalah abad modern. Karena umat Islam juga sudah bangkit dari ketertinggalan. Untuk istilah kontemporer itu ya sekarang ini, di mana kita hidup ini ya kontemporer. Jadi berbeda antara kontemporer dengan modern. Modern itu kalau di barat modernnya sejak abad ke-15 mereka modernnya. Seninya, ilmunya, teknologinya abad 15 modern. Umat Islam, orang Islam terpengaruh dengan pembabakan itu dan kemudian menyebutkan abad ke-19 modern dalam Islam. Abad ke-19 itu tahun 1800-an. Muncul Jamaluddin Al-Afghani, salah satu tokoh yang menonjolnya itu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan lain sebagainya. Di dalam tradisi keilmuan Islam, itu yang disebut dengan era modern dalam Islam. Kontemporer adalah zaman di mana kita hidup. Zaman di mana orang menulis atau mengekspresikan sesuatu, itu kontemporer. Oke. Jadi kita kembali bahwa kitab-kitab klasik yang dipakai dalam merumuskan ilmu akidah dan akhlak itu ya banyak sekali. Tadi disebutkan sebagian dan mulai dari abad ketiga Hijriah itu sudah banyak buku-buku yang berkaitan dengan akidah. Kitabul Iman, ya, As-Sunnah, Ar-Raddu alal Jahmiyah, dan lain sebagainya. Al-Ibanah itu mulai dari abad kedua Hijriah, ketiga, keempat. Kita sekarang berada di abad 14 Hijriah. Nah, jadi dari abad kedua itu banyak karangan ulama yang dipakai tadi seperti yang saya sebutkan tadi, Kitabul Iman, Ar-Raddu alal Jahmiyah, Al-Ibanah an Usulid Diyanah, itu abad keempat, Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kontemporer,
itu pemikiran intelektual yang ada sekarang ini. Kalau dilihat di matriks RPS ini, nah ini kalau klasiknya ini ada Al-Ghazali, Ibnu Maskaweh, kalau kontemporernya ada Fazlur Rahman, Al-Attas, dan Syed Hussein Nasr. Ini di RPS kita ini. Itu sudah pas, sudah cocok. Tentang epistemologi, apa itu epistemologi? Epistemologi itu adalah sistem dari ilmu. Selama ini pembahasan tentang epistemologi baru hanya merujuk kepada sumber ilmu pengetahuan. Baru kepada sumber. Apa sumbernya? Sumbernya ada wahyu. Wahyu itu ada Al-Quran, ada hadis. Hadis itu bisa dikategorikan wahyu. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu, kecuali urusan-urusan duniawi. Jadi sumber pengetahuan itu ada wahyu, ada akal, logika, ada eksperimen, observasi, itu indera, dan ada intuisi. Itu sumber pengetahuan. Dan itu satu bahasan dari epistemologi. Bahasan berikutnya adalah tentang metode dari ilmu itu. Metode dari satu ilmu, pendekatannya, approach-nya, objeknya, ruang lingkupnya, dan lain sebagainya, cara kerjanya, itu adalah pembahasan epistemologi dalam Islam. Nah, epistemologi ilmu akidah dan akhlak ya berarti melingkupi metodenya, pendekatannya, ruang lingkupnya, apa lagi? Approach-nya itu masuk dalam kategori epistemologi ilmu akidah dan ilmu akhlak. Nah, itu yang berkaitan dengan epistemologi. Apa tadi? Sumber akidah dan akhlak. Epistemologi dari turas hingga kontemporer. Itu penjelasan singkatnya. Ya. Epistemologi dari turas sampai kontemporer itu dimaksudkan terhadap ilmu atau susunan pengetahuan yang sistematis bidang akidah dan bidang akhlak. Jadi sumbernya bisa dari kitab-kitab klasik dan juga kitab-kitab kontemporer. Sesimpel itu sebenarnya, sesederhana itu. Lalu yang kedua, materi yang kedua itu nilai-nilai dasar akidah, tauhid, iman, kufur, nifak, dan lain sebagainya. Kita mulai dari pertanyaan. Tadi ada anwa'ut tauhid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memang merumuskan anwa'ut tauhid. Macam-macam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, perdebatan di situ panjang.
Maka pendapat Ibnu Taimiyah itu kita sederhanakan. Seperti penjelasan dari siapa tadi itu? Fitri Handayani ya. Jadi penyebutan anwa tauhid itu adalah untuk menjelaskan fungsi Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan fungsi Allah. Pertama, Allah sebagai Rabbun, pencipta, penguasa, pemilik, itu Rabbun. Fungsinya sebagai Rabbun. Fungsi yang kedua sebagai Ilahun. Zat yang disembah, zat yang diberikan loyalitas, zat yang kita ikhlas kepadanya, zat yang kita menyerahkan diri padanya, itu fungsi uluhiyah. Fungsi uluhiyah. Kemudian tauhid al-asma wa sifat. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah itu perdebatannya panjang dan meletihkan. Ya. Maka kalau disebutkan tauhid itu sederhanakan saja. Kalau tidak disebutkan itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau tersebutkan itu, maka sederhanakan. Anwa'ut tauhid itu artinya adalah fungsi-fungsi Allah. Seperti seorang laki-laki fungsinya sebagai ayah, fungsinya sebagai suami, fungsinya sebagai mama, orangnya itu juga, tapi fungsinya banyak. Itu menyederhanakannya. Karena pendapat Ibnu Taimiyah tidak sesederhana itu. Maka memunculkan perdebatan yang keras. Apa contohnya? Nah, ini contohnya nih. Kalau kita bertanya kepada orang musyrik Makkah, Man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Apa? La yaquluna khalaqahallah. Allah yang menciptakan as-samawat wal ard. Itu siapa yang menyampaikan, siapa yang menyebutkan itu? Yang menyebutkan itu adalah orang musyrik Makkah. Dia percaya kepada Allah. Apakah dia bertauhid? Nah, di situ apanya? Perdebatan panjangnya. Tapi tadi kita sudah membatasi jangan masuk ke perdebatan itu. Kita menyederhanakan bahwa itu adalah fungsi-fungsi Allah sebagai Rabb dan sebagai ilah. Sebagai Rabb dan sebagai ilah. Fungsi Allah. Kemudian ya ada pertanyaan yang miring tadi tentang di mana Allah. Jawabannya tinggal mengumpulkan saja jawaban dari yang sudah ada tadi itu. Dan jawabannya memang dalam ilmu akidah memang tidak tunggal. Jawaban yang pertama berasal dari Al-Quran. Ar-Rahmanu alal istawa. Informasi Al-Quran.
Allah itu di arash. Itu informasi letter lag-nya. Di mana arash? Tidak ada penjelasan tentang di mana arash. Allahu a'lam. Dan itu adalah metode as-salafus soleh. Allah sebagaimana dalam firman-Nya di arash. Di mana arash tidak ada ditutup apanya? Diskusinya. Adapun jawaban khalaf, tadi salaf ya khalaf. Aina Allah, Allah itu tinggi. Jadi Ar-Rahmanun 'alal arsy istawa itu juga dalilnya, tapi itu bukan menunjukkan tempat atau aras, tapi itu adalah ketinggian. Begitu juga dengan hadis Nabi bertanya kepada seorang budak perempuan, Nabi mau membebaskan budak ini. Tapi Nabi bertanya dulu, pertanyaannya, Aina Allah? Di mana Allah? Nah, anak kecil budak tadi itu, budak perempuan tadi itu, ketika ditanya oleh Rasulullah, Aina Allah? Dia menjawabnya, Fis sama, di langit. Lalu Rasulullah bertanya, Man ana? Siapa saya? Siapa yang bertanya ini? Man ana? Siapa saya? Dia menjawab, Anta Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah memerintahkan untuk atiqha, bebaskan, merdekakan dia. Jadi salafus soleh menjawab Aina Allah itu ya di langit. Bagaimana di langitnya? Berhenti pertanyaan, berhenti diskusi. Khalaf pakai dalil itu juga. Di mana Allah? Allah itu tinggi. Allah itu tinggi. Allah fis sama, sama itu menunjukkan ketinggian. Tinggi itu bukan jauh, tapi uluwush sya'nihi, tinggi mulia derajatnya. Karena nanti ada dalil wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani ila akhir ayat. Ayo. Ya, ada yang hidup HP-nya. Nah, jadi itu pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul, maka jawabannya jawaban yang sederhana. Jawaban al-Asy'ariyah, jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan keyakinan bersama bahwa Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah tidak dihukum oleh ruang dan waktu. Sementara manusia yang bertanya itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Dibatasi oleh pikiran yang terbatas. Sementara Allah itu tidak terbatas. Tidak ada yang membatasi Allah Subhanahu wa taala. Dan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun engkau berada. Jadi ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu tidak perlu difahami sebagai kebersamaan physically. Allah itu pergi dengan kita kemana-mana, tidak. Karena Allah itu di luar batasan waktu, di luar batasan ruang, di luar batasan tempat. Dia di luar batasan-batasan yang membatasi manusia, di luar batasan pikiran manusia, dan seterusnya. Saya rasa itu tadi yang teringat dari diskusi yang sudah dilakukan. Izin bertanya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa? Jamal. Jamal, Pak. Jamal. Ya, Pak.
Kan Selain gini itu, Pak, Ustaz. Pak tadi kan telah menjelaskan tentang Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah itu di aras, di atas langit dan lain sebagainya. Kenapa Allah itu tidak menjelaskan dalam firman-Nya dibatasi ruang dan waktu agar tidak ada perselisihan di kemudian hari, Pak? Gitu. Kan enak tuh kalau misalnya Allah jelaskan dalam Al-Quran kan saat tidak ada batasan jarak, waktu dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak ada perdebatan sehingga perdebatan seperti ini juga tidak muncul gitu, Pak. Kira-kira hikmahnya kenapa, Pak? Ya, mungkin ya pertanyaannya lebih kepada hikmah ya. Karena faktanya, nah ini kan faktanya Allah itu di luar batasan-batasan. Itu faktanya. Eh, sebab sesuatu yang berada di dalam ruang dan waktu, dia akan rusak. Dia akan habis masanya. Apa saja yang dibatasi oleh ruang dan waktu, dia akan rusak, hancur, binasa. Manusia misalnya dibatasi oleh ruang dan waktu, dari kecil, dewasa, tua, punah. Apalagi rumah kita bangun bagus, bahkan waktu dan masa rusak. Bumi, alam dan lain sebagainya selalu mengalami perubahan. Matahari yang kita lihat tidak berubah itu sesungguhnya dia mengalami perubahan karena matahari itu membakar, ada komponen yang dibakarnya, helium atau apa gitu, membakar helium. Jadi sesuatu yang berada dalam batasan ruang dan waktu itu mengalami pengurangan fungsi, mengalami pengurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu jauh dari berkurang. Allah tambah tua misalnya, kan lucu kedengarannya. Allah tambah keriput gitu kan, seperti manusia. Kita beli mobil baru 10 tahun dia sudah menua. Kita bikin rumah mewah 10-20 tahun dia sudah berkarat. Itulah isi bumi. Itulah isi sesuatu yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, Allah Subhanahu wa taala jelas tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, kenapa tidak dijelaskan? Itulah Allah memberi ruang dan fungsi manusia untuk berpikir. Disitulah kemudian berkembang ilmu akidah itu. Ilmu akidah itu di situ berkembang, terjadi pembahasan-pembahasan, misalnya dalam akidah Ahlus Sunnah itu ada tadi sifat 50 itu, atau sifat 20 itu. Sifat 20 itu adalah rumusan para ulama. Wujud, qidam, baqo. Nah, itu rumusan dari para ulama kita. Jadi Allah itu memang memberi ruang untuk berpikir kepada manusia untuk berpikir. Misalnya kisah Nabi Ibrahim, itu Allah memberi ruang kepada Ibrahim untuk berpikir dan menafikan sendiri. Ibrahim, fikiran Nabi Ibrahim yang menafikan bahwa bintang itu Tuhan, bulan itu Tuhan, matahari itu Tuhan. Itu hasil olah fikiran Ibrahim. Menafikan semua benda-benda yang terbatas itu Tuhan. Tetapi dalam Islam akal saja tidak cukup. Tapi akal sudah bekerja, Ibrahim itu lihat. Akal Ibrahim sudah bekerja untuk menafikan bintang itu Tuhan, bulan itu Tuhan, matahari itu Tuhan. Akalnya sudah bekerja. Ya. Lalu selesai tugas akal, Nabi Ibrahim menyerah. La illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Nah, di sini masuk ranah pasrah pada Allah.
ranah iman. Di sini baru masuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal dan hidayah itu dua hal yang harus dipakai oleh umat Islam. Tidak mungkin menunggu hidayah saja, menunggu kuasa Allah saja. Seorang muslim tidak mungkin melakukan itu. Dia harus ada ikhtiarnya. Ikhtiar melalui akal, melalui upaya, dan lain sebagainya. Tapi akal itu bukan segala-galanya. Dia sampai kepada batasnya, karena yang ciptaan Allah itu berbatas, seluruh ciptaan Allah itu berbatas, maka akal sampai ke batasnya, dia menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh yang diciptakan oleh Allah itu sekali lagi ada batasnya. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadarin. Allah menciptakan segala sesuatu itu ada batasnya. Allah tidak mungkin berada di dalam batas itu. Atau Allah tidak mungkin tunduk kepada batas-batas itu. Dia harus berada di atas batas-batas itu. Jadi yang kita lihat sebagai dunia ini, kan hanya kehidupan di bumi dan atmosfer. Lebih kecil lagi kan yang kita lihat hanyalah galaksi Bima Sakti. Ada bulannya, ada bintangnya, ada mataharinya. Yang kita lihat luas itu sesungguhnya hanyalah satu galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti. Dan ternyata di angkasa sana itu ada miliaran galaksi seperti galaksi Bima Sakti. Jadi bumi ini lebih kecil dari debu jika dibandingkan dengan yang lain-lain. Nah, dalam sekecil debu itulah otak manusia berpikir. Dalam debu itu galaksi Bima Sakti. Dalam galaksi Bima Sakti itu, dalam debu itu ada debu lagi, namanya bumi. Dalam debu bumi itu ada debu lagi, namanya manusia. Betapa kecilnya manusia, terbatasnya manusia, Allah tentu tidak boleh berada dalam keterbatasan itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar afala tatafakkarun. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi berbeda imannya orang yang mencari dengan imannya orang yang tidak mencari, itu jelas berbeda. Secara sederhana, imannya sebagian mu'allaf itu, sebagian ya, itu lebih kencang daripada imannya orang yang dari kecil sudah beriman. Orang Eropa itu kalau udah beriman, jadi pengalaman waktu di Belanda, ada orang Belanda menikah dengan tenaga kerja wanita, ya, muslimnya ala kadarnya, dia muslim ala kadarnya, lalu menikah dengan orang Belanda. Setelah menikah dengan orang Belanda, ternyata orang Belanda itu dalam tanda petik radikal beragama. Dan tanda petik ya, bukan dalam pengertian yang negatif. Konsisten dalam beragama, komitmen dalam beragama. Sholatnya, pendapatannya, dan lain sebagainya. Dia punya loyalitas yang tinggi. Jadi seorang yang beriman dengan pencarian itu lebih kuat daripada beriman tanpa pencarian. Jadi hikmahnya sekali lagi antara lain. Hikmah itu hari ini ketemu oleh kita satu hikmahnya, besok mungkin ketemu oleh orang lain hikmah yang kedua, hikmah yang ketiga, hikmah yang keempat, dan seterusnya. Karena hikmah itu bahasa lain dari asror, rahasia. Hikmah itu bahasa lain dari asror, rahasia. Rahasia itu bisa ketemu hari ini satu,
2, 3, dan sebagainya. Setidaknya pada kesempatan ini hikmahnya adalah bahwa Allah memotivasi kita untuk mentadabburi. Berfikir itu artinya mentadabburi. Mentadabburi. Tadabbur itu berfikir, menghayati, lalu mengambil satu kesimpulan. Itulah fungsinya firman Allah seperti yang disampaikan tadi ayat-ayat mutasyabihat itu. Itu ya Jamal. Ya Pak, siapa? Ya, kalau belum nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita tambah. Siapa yang lain tadi? Ada sedikit ya Pak. Pak, seperti tadi kita bertanya di mana Allah. Kalau menurut saya, kalau dari adab itu apakah kena kita seperti itu atau bagaimana gitu? Oh begitu, tidak. Boleh. Boleh bertanya ainallah, di mana Allah, karena contohnya ada. Contohnya Nabi. Nabi bertanya kepada jariyah, hamba, ayo di mana Allah? Lalu kata jariyah itu fis sama. Lalu Allah Subhanahu wa taala Rasulullah membenarkannya. Jadi ini khatibun nasa biqadri uqulihim. Berbeda ya. Udah tahu Allah tapi mempermain-mainkannya itu berbeda lagi. Ya, tetapi di dalam Islam itu banyak sekali pintu yang terbuka untuk dipertanyakan. Apa contohnya? Nabi Musa untuk menampakkan dirinya. Tidak marah. Allah merespon. Kata Allah, kalau gunung itu kamu lihat masih aman-aman aja, berarti kamu akan melihat. Ternyata tidak. Nabi Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala. Walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Dan seterusnya. Nabi Ibrahim ingin melihat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal yang dibuka di dalam Islam ini, pintu-pintunya, agar terbongkar seluruh keraguan-raguan itu. Jadi faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jadi siapa saja boleh beriman, siapa saja boleh kufur. Tapi kita yakin akal siapa saja, rasio siapa saja, kalau dia pakai untuk mencari kebenaran itu, ya, asal objektif, itu akan sampai kepada kebenaran. Ya. Akan sampai kepada kebenaran. Silakan tadi siapa Muhammad Taufik? Ya, Ustaz. Ini, Ustaz. Kan kita tahu tuh cerita tentang Al-Hallaj, Ustaz. Ya kan? Jadi kan batasan kufur itu kan sehingga Al-Hallaj itu jadi apa? Dia kan bilang anal haq tuh, Ustaz. Jadi batasan itu kan sampai dipancung dihukum mati gitu kan. Apa batasan keluar daripada keimanan, sedangkan Al-Hallaj saja cuman mengatakan anal haq. Ya, ini sudah mulai berat nih pembahasannya. Pertama, dari sisi Al-Hallaj, dia dipancung atau mati atau hidup, bagi dia sama saja. Itu dari sisi Al-Hallaj ya. Sebab orang-orang tasawuf itu semakin dibunuh dia, semakin cepat dia bertemu dengan kekasihnya. Jadi dari sisi Al-Hallaj nggak ada masalah. Dia dibunuh, dia
pembunuhan itu proses dia segera bertemu dengan kekasihnya. Yang risau itu kita. Yang risau itu kita. Oke, ada kalimat Al-Ghazali yang bunyinya begini. Ifsha'u al-asrar ar-rububiyah kufrun. Jadi di dalam tradisi orang tasawuf itu juga ada istilah Imam Ghazali itu menyampaikan rahasia-rahasia Tuhan itu kufrun. Jadi rahasia-rahasia Tuhan itu adalah nikmat tersendiri bagi sufi. Nikmat tersendiri itu dia nikmati sendiri. Kalau dia ifsha, dia keluarkan, dia akan meruntuhkan keimanan al-awam. Orang-orang awam. Dia meruntuhkan keyakinan orang awam. Jadi kalau ada pengalaman spiritual sufi, dan itu rahasia Rabbani, maka seorang sufi itu harus menyimpannya. Menyimpannya dan menikmatinya sendiri. Kalau dia keluarkan, maka runtuh keyakinan, keimanan orang-orang awam. Runtuh syariat, runtuh dan lain sebagainya. Jadi ada ungkapan Imam Al-Ghazali seperti itu. Lalu bagaimana kita menilainya? Ini yang ketiga lagi. Ini udah. Yang pertama tadi bagi halaj tidak ada masalah. Pemancungan dia itu. Karena semakin dekat, semakin cepat dia kembali kepada asalnya, kekasihnya Allah SWT. Dari sisi tasawuf, rahasia-rahasia Rabbani itu harus disimpan. Tidak disampaikan kepada orang awam karena akan merusak batin dan psikologi orang awam. Yang ketiga, al-halaj itu, ini kita sebagai akademisi lagi, bukan sebagai seorang sufi, bukan seorang anti sufi, sebagai akademisi. Sufi itu merasakan kenikmatan-kenikmatan tersendiri. Nah, orang-orang yang sampai kepada level kenikmatan itu dalam tradisi Sunni, tasawuf Sunni, itu disebut dengan ungkapan syatohat. Syatohat itu kalimat yang tidak lazim terdengar atau aneh dalam koridor atau dalam pembahasan orang awam. Syatohat. Nah, sebenarnya ungkapan itu adalah ungkapan syatohat saja, syatohat. Orang yang sedang bahagia, orang yang sedang dimabuk gitu kan. Lalu muncul kalimat-kalimat. Orang kalau dimabuk itu, orang katanya kalau sedang jatuh cinta itu, seorang laki-laki jatuh cinta kepada perempuan, itu katanya tai kuda rasa coklat. Nah, jadi kalau orang yang sedang mabuk bilang tai kuda itu coklat, ya namanya orang sedang mabuk. Sedang bersyatohat. Jadi kita memposisikan seperti itu saja. Dan para wali songo itu dia beristihad ya bahwa dengan pendapat Imam Al-Ghazali, rahasia-rahasia Rabbani itu tidak boleh disampaikan kepada orang awam karena akan merusak. Itu istihadnya. Jadi itu penjelasan tentang al-halaj. Saya ingin bertanya kepada selain Muhammad Taufik, paham nggak? Insya Allah paham Pak. Berarti hampir sama kejadiannya dengan Siti Jenar ya Pak ya? Ya Allah. Iya, saya Siti Jenar, al-halaj ya. Oke.
Jadi kita sebagai akademisi, ya boleh juga sebagai praktisi, sebagai akademisi ya melihatnya seperti itu. Pertama, kita sering mengucapkan wallahu a'lam. Itu artinya Allah lah yang maha tahu. Ya, Allah lah yang maha tahu. Itu orang-orang seperti itu mungkin dia mengekspresikan perasaannya yang meluap-luap. Dan orang yang sedang mengekspresikan perasaan, misalnya cinta kepada tanah air. Orang yang cinta kepada tanah air, itu ditembak pun dia nggak terasa. Itu. Dibunuh dengan ditembak, dia nggak merasakan apa-apa. Akhir dari jawabannya, wallahu a'lam. Oke, baik. Cukup ya. Kita kembali ke moderator. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Prof atas penjelasannya. Itu teman-teman, penjelasan Pak Prof semoga bermanfaat bagi kita semua. Sangat bermanfaat, bukan semoga, sangat bermanfaat. Amin. Karena ilmunya Luar biasa ya. luar biasa. Saya pun kayaknya kayak berlari banget. Baiklah, sudah sampai kita di penghujung. 5 menit lagi kita sudah mau jam 6. Mungkin sampai di sini. Ini kayak sesi paling lama ya. Ya. Terima kasih kepada teman-teman semua atas waktunya dan partisipasinya. Yang terbesar juga untuk Pak Prof. Terima kasih banyak atas ilmunya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Absen diserahkan ke Ibu Hasnah ya. Absen. Siap Pak Prof, di grup aja atau chat pribadi Pak Prof? Ya, chat pribadi aja ke Bu Hasnah. Oh siap Pak Prof. Oke. Oke, kita live ya. Ya siap. Ya Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak.